Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Juni Buduel CMA sebagai dosen pengampu mata pelajaran usul fikih. Dan tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah usul fikih. Baik, di sini saya akan mengangkat judul yakni hukum ruksah. Ruksah. Istilah ruksah yakni secara etimologi adalah kemudahan, kelapangan, dan kemurahan. Kemudian menurut etimologi ialah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada dikarenakan ada uzur. Yakni kemudian dalil-dalil yang memperbolehkannya ruksah, yakni Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian masih di surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang hamba di luar batas kemampuannya. Dari dua ayat di atas dapat kita simpulkan maha baiknya Allah, maha pemurahnya Allah terhadap hambanya. Kemudian hukum ruksah, yakni ruksah wajib. Contohnya memakan bangkai, minum khamar. Di antara dua jenis barang haram tersebut, manakala seseorang mendapati suatu keadaan yang terdesak, yakni meyakini dirinya bisa menyelamatkan dirinya untuk dari kelaparannya, maka memakan bangkai, minum khamar yang dia yakini untuk menyelamatkan dirinya itu diperbolehkan walaupun dasarnya itu haram. Kemudian ruksah sunnah, yakni seorang musafir salat qashar yang telah melakukan perjalanan sesuai ketentuan syariat. Kemudian berbuka puasa bagi orang yang uzur seperti sakit keras, dan musafir yang mengalami musyaqqah bila melaksanakan puasa. Kemudian ruksah mubah, yakni seperti transaksi pesan memesan, jual beli saham. Transaksi ini dikategorikan ruksah yang mubah dikarenakan syarat jual beli halus makbud, yaitu harus ada dalam genggaman. Maka asal hukumnya tidak diperbolehkan karena dipandang adanya maslahat antara penjual dan pembeli, maka akad salam diperbolehkan. Kemudian ruksah khilaf al-aula, lebih utama ditinggalkan, yakni tayamum bagi orang yang telah mendapatkan air tapi harus dibeli dengan nilai yang tinggi walaupun dia mempunyai harta yang lebih untuk bisa membeli air tersebut, maka sebaiknya itu ditinggalkan. Semua toleransi ruksah dalam contoh di atas lebih utama untuk tidak dikerjakan. Kemudian ruksah makruh, contohnya mengqashar salat dalam perjalanan yang belum mencapai 3 marhalah. Kemakruhan ini dimotivasi dalam mazhab Imam Hanafi yang tidak memperbolehkan mengqashar salat sebelum perjalanan mencapai 3 marhalah, yakni dalam di kilometeri 142 km. Kemudian menurut Imam Syafi'i, salah satu syarat musafir itu yakni hanya 2 ruksah. Kemudian sebab-sebab terjadinya ruksah keringanan yang terdapat beberapa hal, dikarenakan satu, berpergian atau syafar sehingga diperbolehkan untuk berpuasa, menjamak, mengqashar salat, dan meninggalkan salat
Jumat dan berjamaah. Kemudian sakit. Dalam kondisi ini diperbolehkan tidak berpuasa, sholat sambil duduk, makan makanan yang haram sekedar untuk obat, juga tayamum. Di sini sakit yang dikira keras, yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa bangun, yang hanya bisa tidur saja di tempat tidurnya. Kemudian yang ketiga, terpaksa. Dalam keadaan terpaksa dibolehkan merusak hak milik orang lain, walaupun itu dasarnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Terus memakan bangkai, meminum khamar, atau bahkan mengucapkan perkataan Allah yang membawa kekafiran kepada dirinya. Namun Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuh mutma'innum bil imani walakin masyaraha bil kufri sadaran fa'alaihim ghadabun minallahi walahum azabun azim." Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya cukup tenang dan beriman kepada Allah. Dia dianggap tidak berdosa, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan azab baginya yang sangat besar. Kemudian ruksa selanjutnya lupa, yakni dikarenakan orang makan dan minum dalam hal sedang berpuasa, maka di sini hukumnya puasa tidak batal. Kemudian kebodohan, dengan kata lain tidak tahu, maka orang yang tidak tahu atau bodoh contohnya mengembalikan barang yang rusak yang sesudah dibelinya lantaran terdapat cacat, sementara dia tidak mengetahuinya di saat waktu akad. Kemudian yang terakhir, kesukaran umum, seperti kesukaran menghindari najis dari gemerciknya air di jalanan yang sering dilalui oleh kendaraan lalu lalang. Kemudian kaidah tentang ruksah. Di antara kaidah tentang ruksah yakni al-masyaqqah tujil bil taisir, yakni kesukaran itu menarik kemudahan yang berdasar kaidah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian ad-darurah tubihil mahzurat, karena dalam keadaan darurat maka dibolehkan hal yang terlarang. Kemudian dasar kaidah ini Allah kembali berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ad-daruratu tuqaddiru biqadariha, darurat sesuai dengan kadarnya. Contoh, seseorang begitu laparnya di tengah hutan, akan binasa bila tidak makan, maka ia menemukan seekor babi untuk mempertahankan hidupnya. Jikalau dia tidak makan, itu akan mati, maka diperbolehkan untuk memakan babi itu dengan syarat di hutan itu tidak ada lagi makanan yang dapat dia makan. Makanya pilihan terakhir dia mau tidak mau ya untuk bertahan hidup dengan memakan makanan haram itu, babi ataupun khamar dan sebagainya. Kemudian
iza dhaqal amrut tasa'ah. Ketika sesuatu menjadi sempit, maka hukumnya menjadi luas dan ringan. Contohnya, seorang gadis yang tidak memiliki wali ketika ingin menikah, maka dalam kondisi sulit ini, wanita boleh mengangkat seorang wali yang bukan mahramnya untuk menjadi walinya, seperti wali hakim. Kemudian kullu ma tajawaza an hadisil an kasa ila dhiddah. Setiap sesuatu yang sudah melewati batas kewajaran memiliki hukum yang sebaliknya. Artinya, sempit dan luasnya suatu keadaan akan berakibat timbulnya hukum kebalikannya. Ketika kondisi sulit, berarti hukumnya ringan. Saat keadaan lapang akan membuat hukum menjadi ketat. Iza ta'azzarul aslu yusaru ilal badal. Apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya. Contohnya, tayamum sebagai penggantinya wudhu. Ma la yumkinu taharuzu minhu ma'fu'an. Apa yang tidak mungkin menjaganya, menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Contohnya, pada sedang berpuasa kita berkumur-kumur, yang hukumnya adalah makruh, maka tidak mungkin terhindar dari rasa air di mulut itu, atau masih ada sisa-sisa di dalam mulut itu. Kemudian ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Contohnya, orang musafir berpergian dengan tujuan melakukan maksiat, yakni untuk membunuh orang, untuk berzina, untuk menjual barang-barang haram. Itu orang semacam ini tidak boleh menggunakan keringanan-keringanan dalam syariat Islam. Contohnya, dia dapat mengqashar salat ataupun berpuasa dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, idza ta'azzaratil haqiqatu yusaru ilal majaz. Apabila suatu sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya. Mungkin cukup sekian dengan tema rukhsah kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.